Ruang lingkup etika bisnis Islam. Kata bisnis adalah Al-Quran biasanya digunakan adalah al-tijarah, al-betadayantun dan isyar, tapi seringkali kata yang digunakan yaitu al-itijarah. Perbandingan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis profesional Islam dapat dilihat pada tabel berikut. Sistem ekonomi kapitalis. Menurut Winardi, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif. Baik dan buruk etika bisnis Islam. 1. Aktivitas baik bisnis manusia. 1. Pembisnis harus jujur. 2. Amanah. Dan 3. Adil. 2. Aktivitas buruk bisnis manusia. 1. Rekayasa permintaan. 2. Penipuan. 3. Kerancuan. B. Syariah sebagai standar baik dan buruk. 1. Kesatuan. 2. Keseimbangan. 3. Kehendak bebas. 4. Pertanggungjawaban. 5. Kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. 6. Toleransi dan keramahan tamahan. Dan 7. Keterbukaan dan kebebasan. C. Maslahah dan standar baik dan buruk. Kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau nes. Macam-macam etika bisnis. 1. Etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerja oleh manusia hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 2. Etika normatif adalah etika yang berusaha berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. B. Prinsip kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsisten dan keteraturan yang menyeluruh. Prinsip kehendak bebas, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dengan kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. D. Prinsip tanggung jawab. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro maupun tingkat makro. Dua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Orientasi bisnis dalam Islam. Pasar modal dalam Islam. Pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, instruksi pasar, dan efek di transaksi memenuhi prinsip-prinsip Islam. B. Target bisnis. Tujuan bisnis tidak hanya terfokus untuk mencari profit setinggi-tingginya, tapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan, dan manfaat. C. Target profit. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat imaterial, keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. D. Target keberkahan. Bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Etika Islam mengenai produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses diskusi atau dalam penambahan nilai guna barang. B. Etika Islam mengenai distribusi. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata
akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses distribusi. 1. Jumlah produk. 2. Sifat produk, luas produk, faktor biaya, sarana dan prasarana aplikasi, faktor pasar, pola pembelian, faktor produsen atau perusahaan. Etika Islam dalam konsumsi. Disebutkan dalam Al-Quran, untuk umat manusia, makanlah apa yang baik di bumi dengan cara yang halal dan baik-baik. Ada 3 nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumen seorang dan atau masyarakat muslim. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. 2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah adalah kunci moralitas Islam. Ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan suatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar, karena mengharap ridho Allah akan digantikan berlipat-lipat. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.